Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah dengan NIM 21109 11220011 dari angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi permukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi umum atau anatomi permukaan dari manusia. Jadi nantinya di anatomi kita itu mempelajari struktur tubuh manusia, yang dimana susunan dan juga hubungan antara berbagai bagian tubuh seperti organ, jaringan maupun sistem organ di dalamnya. Baik, di sini bisa kita lihat pada gambar itu banyak angka-angka yang dimana penjelasannya itu nomor 1 itu bidang sagital, yang kedua itu bidang mid sagital, yang ketiga itu bidang frontal, yang keempat itu bidang transversal atau bidang horizontal, lalu kelima itu ada sumbu sagital, yang keenam itu sumbu transversal, yang ketujuh itu sumbu longitudinal dan transversal. Lalu untuk bidang sagital atau planum sagital itu dia akan melewati sumbu sagital dan sumbu longitudinal. Bidang transversal sama dengan bidang horizontal atau planum transversal, yang dimana nantinya melewati sumbu transversal dan sumbu sagital. Lalu untuk bidang frontal itu sama dengan bidang koronal, yaitu planum frontal yang melewati sumbu longitudinal dan sumbu transversal. Lalu untuk sumbu utama di sini ada sumbu sagital, yang dimana dia terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Lalu untuk sumbu transversal dia terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Sumbu longitudinal atau vertikal dia terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Lalu untuk bidang utamanya, bidang median atau sagital, dia bidangnya itu simetris dan membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama. Untuk bidang sagital, dia berjalan sejajar dengan bidang median atau sagital. Lalu untuk bidang transversal, dia bidang yang nantinya memotong tubuh itu menjadi tegak lurus. Lalu untuk bidang frontal itu dia akan sejajar dengan dahi. Lalu kita lanjut ke arah gerak. Itu untuk ekstensi sendiri dia terjadi peregangan torso atau ekstremitas. Lalu fleksi dia akan membengkokkan torso atau ekstremitas. Lalu ada abduksi, dia nanti akan menggerakkan ekstremitas menjauhi torso. Lalu ada adduksi. Adduksi ini dia akan menggerakkan ekstremitas untuk mendekati torso. Lalu ada elevasi, dia akan mengangkat lengan di atas bidang horizontal. Lalu ada rotasi, dia akan memutar ekstremitas ke dalam atau keluar untuk mengitari sumbu longitudinal. Lalu ada sirkumduksi, itu gerakan bergasing. Untuk bidang-bidang potong radiologis, di sini untuk istilah radiologis sendiri ada potongan sagital, potongan koronal, dan potongan aksial. Untuk istilah anatomisnya itu adalah bidang sagital, bidang frontal, dan juga bidang transversal. Baik, kita akan lanjut. Di sini
bisa dilihat dalam gambarnya di sini macam-macam linea, yang dimana kalau untuk A sendiri itu dilihat dari ventral, sedangkan yang B itu dilihat dari dorsal. Lalu kalau untuk dilihat dari bagian ventral itu ada linea mediana anterior, linea sternalis, parasternalis, axillaris anterior, medioclavicularis, palmar. Lalu kalau untuk yang bagian dari dorsalnya itu ada linea mediana posterior, paravertebralis, scapularis, axillaris posterior, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat istilah arah dan juga posisi bagian-bagian tubuh. Lalu kita masuk ke bagian-bagian tubuh pada manusia. Di sini bisa kita lihat ada laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau misalkan dilihat dari ventral, terminologi anatomi umumnya merujuk pada posisi tegak dengan wajah menghadap ke depan, dengan lengan berada di samping, telapak tangan juga mengarah ke badan atau ke depan, tungkai diletakkan berdampingan dengan kaki yang menghadap ke depan. Jadi untuk tubuh sendiri itu dibagi menjadi yang pertama itu ada caput atau kepala, lalu ada kolum atau leher, ada bagian dari trunkus. Di sini trunkus ini ada yang dinamakan toraks atau dada, lalu ada bagian abdomen atau disebut dengan perut, lalu bagian pelvis atau disebut dengan panggul. Lalu di sini untuk ekstremitas atas itu dinamakan membrum superius, dan juga untuk bagian ekstremitas bawah itu membrum inferius. Lalu untuk ekstremitas sendiri itu dibagi menjadi lengan atas itu ada brachium, lalu untuk lengan bawah ada antebrachium, lalu untuk tangan sendiri itu manus, untuk tungkai atas itu adalah femur, untuk tungkai bawah itu ada crus, dan untuk kaki itu ada pes. Baik, lalu kita lanjut. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini bidang-bidang anatomis itu ada median atau sagittal, ada horizontal atau transversal, dan juga ada frontal atau koronal. Yang pertama itu ada bidang median, yang dimana garis hayal yang membagi tubuh secara simetris menjadi separuh kanan dan juga kiri. Lalu untuk bidang sagittal itu garis hayal yang sejajar dengan bidang median. Lalu bidang frontal itu adalah garis hayal yang tegak lurus bidang median dan membagi tubuh menjadi dua bagian depan dan belakang. Untuk bidang koronal itu bidang frontal yang hanya khusus di daerah kepala. Lalu ada bidang horizontal, itu bidang hayal yang tegak lurus terhadap bidang frontal dan medial. Dan dia akan membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu atas maupun bawah. Lalu kita masuk ke organ-organ dalam.
dan juga proyeksi dari permukaan. Jadi untuk gambar yang A itu adalah proyeksi organ-organ dalam pada dinding ventral abdomen. Sedangkan yang B itu adalah pada dinding dorsal batang tubuh. Lalu di sini ada organ-organnya. Yang pertama itu ada esofagus, ada kelenjar tiroid atau glandula tiroidea. Lalu ada pipa tenggorok, yaitu trakea, lalu ada paru atau pulmo, lalu ada core atau disebut jantung, ada diafragma, ada hepar atau disebut dengan hati, ada gaster yaitu lambung, lalu ada limpa yang disebut spleen atau lien, ada pankreas, duodenum, jejunum, ginjal atau ren, ada kolon, ada ileum, ada appendix, vermiformis, lalu ada rektum. Selanjutnya itu ada tulang-tulang rangka, yang dimana tulang-tulang rangka ini sendiri dikelompokkan menurut bentuk maupun strukturnya. Yang pertama itu untuk tulang panjang atau ossa longa, misalkan tulang-tulang yang berongga ekstremitas seperti femur dan humerus. Lalu untuk tulang pendek itu ada ossa brevia, misalkan ossa carpalia dan ossa tarsalia. Tulang pipih ossa plana, misalkan di iga, costa, sternum, scapula, pelvis, dan juga tulang-tulang tengkorak. Kalau untuk tulang yang berisi udara itu ossa pneumatica, misalkan di os frontal, os ethmoidal, maxilla, dan os sphenoidal. Lalu kalau untuk tulang yang tak beraturan itu ossa irregularia, itu tidak dapat digolongkan ke dalam tulang jenis lain, misalkan vertebra dan mandibula. Lalu ada tulang sesamoid. Sesamoid itu ossa sesamoid, yang dimana tulang-tulangnya itu menempel di tendon, misalkan seperti patella dan juga os piriformis. Lalu untuk tulang-tulang aksesoria itu tulang aksesoria sendiri itu tidak sering ditemukan pada semua rangka manusia, misalkan tulang-tulang sutura pada tengkorak dan juga costa cervicalis. Nah, di sini ada berbagai jenis-jenis otot. Yang pertama itu ada musculus fusiformis, yang dimana satu kepala serabut-serabut otot sejajar. Lalu ada musculus bicep, yang dimana dua kepala serabut-serabut ototnya sejajar. Lalu ada musculus biventer, ini dia dua perut serabut-serabut ototnya sejajar. Lalu ada musculus planus, yang dimana dia itu banyak kepala dan juga ototnya pipih. Lalu ada musculus intersectus, dia ototnya berperut banyak dengan perpotongan-perpotongan tendo. Lalu ada musculus semipenatus. Di sini adalah otot unipenatus. Lalu ada yang dinamakan musculus bipenatus atau otot bipenatus. Nah, di sini kita lihat dari sistem kardiovaskularnya atau dari pembuluh darah. Nah, nantinya fungsi arteri sendiri itu adalah membawa darah dari jantung ke perifer tubuh atau menuju ke paru. Di sini kita bisa lihat ada denyut nadi temporalis, denyut nadi facialis, denyut nadi carotis,
denyut nadi brachialis, denyut nadi kubiti, denyut nadi radialis, denyut nadi ulnaris, denyut nadi femoralis, denyut nadi poplitea, denyut nadi tibialis posterior, lalu ada denyut nadi dorsalis pedis, dan juga arteri-arteri lainnya yang bisa dilihat di gambar ini. Kalau dilihat dari pembuluh darah dan saraf, di sini ada vena jugularis externa, lalu ada vena jugularis anterior, vena brachiocephalica sinistra, vena subclavia, lalu ada vena jugularis interna, lalu ada vena cava superior, ada vena brachiocephalica dextra, ada vena azygos, lalu ada vena thoracica interna, lalu ada cor, ada vena axillaris, lalu vena hepatica, vena renalis, vena cephalica, vena basilica, lalu ada vena testicularis sinistra, vena brachialis, vena porta hepatis, lalu ada vena mediana kubiti, lalu ada vena testicularis dextra, ada vena splenica, lalu ada vena mesenterica inferior, vena mesenterica superior, dan vena cava inferior. Ada vena iliaca communis, ada vena iliaca interna, lalu vena iliaca externa, vena femoralis bagian sini, lalu ada vena femoralis juga di bagian sini. Ada vena sapena magna di sini dan di bagian sini. Lalu ada vena profunda femoris. Lalu ada vena poplitea. Ada vena sapena parva. Lalu ada vena tibialis anterior, dan yang terakhir vena tibialis posterior. Nah, di sini kita bisa lihat dari permukaan tubuh itu dibagi menjadi regio-regio. Nah, di sini ada regio cervicalis anterior, ada regio sternocleidomastoidea, ada regio deltoidea, lalu ada regio cervicalis lateralis, ada regio axillaris, ada trigonum clavi pectoral, lalu ada regio praesternalis, lalu ada regio mammaria, ada regio pectoralis, ada regio inframammaria, regio epigastria, regio hipokondriaca, regio umbilicalis, regio abdominalis lateralis, regio inguinalis, lalu ada regio pubica atau hipogastrium, ada regio urogenitalis. Di sini ada regio brachii anterior, lalu ada regio cubitalis anterior atau fossa cubitalis,
Lalu ada regio antebrasii posterior, regio antebrasii anterior, ada dorsum manus, lalu ada trigonum femoris di sini. Lalu ada regio femoris anterior, ada regio genus anterior bagian lutut, lalu ada regio cruris posterior, ada regio cruris anterior, dan juga ada dorsum pedis. Kalau tadi kita melihat permukaan tubuh dari ventral, di sini kita melihat dari dorsal. Nah, di sini ada regio parietalis, lalu ada regio occipitalis, ada regio cervicalis posterior, lalu ada regio vertebralis, ada regio infrascapularis, ada regio lumbalis, ada regio sacralis, lalu ada regio analis. Lalu ada regio deltoidea, regio scapularis, ada regio axillaris di bagian ketiak, ada regio brachii posterior, regio cubitalis posterior, ada regio antebrachii anterior, regio antebrachii posterior, ada palmatofola, lalu ada regio glutealis, ada regio femoris posterior, ada regio genus posterior atau fossa poplitea, ada regio surae, lalu ada regio cruris posterior, ada regio cruris anterior, dorsum pedis, dan ada calx atau regio calcanea, dan ada planta. Nah, di sini kita bisa melihat dari anatomi permukaan punggung. Di sini ada musculus trapezius, ada musculus deltoideus, ada musculus trapezius, ada musculus teres major, ada musculus latissimus dorsi, ada musculus gluteus maximus, ada musculus erector spina, dan lainnya. Lalu kita lanjut ke bagian regio-regio yang ada di punggung. Di sini ada regio cervicalis posterior, ada regio scapularis, regio deltoidea, regio vertebralis, regio infrascapularis, regio lumbalis, regio sacralis, dan juga regio glutealis. Di sini juga ada linea media posterior, linea paravertebralis, linea scapularis, linea axillaris posterior. Kita lanjut ke bagian dinding toraks dan abdomen. Di sini kita melihat permukaan dinding dada maupun abdomen dari seorang wanita. Di sini ada incisura jugularis, ada clavikula, corpus, lalu ada angulus sterni, ada angulus infrasternalis, lalu ada anulus umbilicalis, lalu ada spina iliaca anterior superior, ada arcus costalis, dan juga articulatio sternoclavicularis. Nah, di sini karena tadi adalah dinding dada maupun abdomen dari wanita, di sini
adalah dinding dada maupun abdomen dari laki-laki. Di sini tadi berarti adalah musculus deltoideus. Lalu ada linea alba, ada musculus dari rectus abdominis, ada musculus rector abdominis intersectio tendinea. Lalu ada musculus pectoralis major, musculus serratus anterior, musculus obliquus externus abdominis, dan spina iliaca anterior superior. Di sini ada ekstremitas atas, yaitu kalau dilihat dari ventral itu ada digitus medius, index, ada pollex, tenar, palma atau vola, lalu ada digitus annularis, ada digitus minimus, ada hipotenar. Lalu ada musculus brachioradialis, antebrachium, regio antebrachii anterior. Lalu ada musculus biceps brachii, ada epicondylus medialis, ada brachium regio brachii anterior. Lalu ada musculus triceps brachii, ada regio deltoidea atau musculus deltoideus, plica axillaris anterior, dan juga regio axillaris atau fossa axillaris. Lalu kalau di bagian dorsal itu tadi ada regio deltoidea, musculus deltoideus, ada plica axillaris posterior. Di sini ada musculus latissimus dorsi, musculus triceps brachii, regio brachii posterior. Di sini ada epicondylus tadi medialis, lalu ada olecranon, ada musculus brachioradialis tadi, lalu ada regio antebrachii posterior, processus styloideus atau radius, ada dorsum manus, pollex, index, digitus medius, digitus annularis, digitus minimus, dan juga processus styloideus di ulna. Lalu kita lanjut ke ekstremitas bawah. Di sini kita lihat gambar dari ventral yang dimana sisi tubuh bagian kanan. Nah, di sini ada spina iliaca anterior superior, lalu ada regio inguinalis. Di sini juga ada musculus tensor fasciae lata, lalu ada trochanter major femur, ada regio femoris anterior, ada musculus sartorius, ada musculus quadriceps femoris di 3 sisi ini, lalu ada regio genus anterior atau patella, ada caput fibula, lalu ada tuberositas tibiae. Nih. Di sini ada regio cruris anterior, lalu ada margo anterior atau tibia, ada malleolus lateralis yaitu fibula. Di sini ada malleolus medialis tibia, lalu ada dorsum pedis digiti, ada hallux, lalu ada planta. Lalu kita lihat dari bagian dorsal. Di sini ada os sacrum, ada sulcus analis, ada regio glutealis musculus, gluteus maximus, trochanter major femur, sulcus glutealis, regio femoris posterior, ada musculus gastrocnemius, lalu ada regio genus posterior atau fossa poplitea, ada caput fibula, ada regio cruris posterior atau sura, ada malleolus medialis tibia, malleolus lateralis fibula, dorsum pedis, dan chalx.
Terima kasih, sekian penjelasan anatomi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.